Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Daksinerga TV dan para pendengar radio suara Daksinerga dimanapun Anda berada. Luar biasa kembali menyapa di kesempatan siang kali ini begitu ya. Bersama saya Reza dan luar biasa kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Beliau ada Bapak Insinyur Nanung Danardono SPT MP PhD IPM ASEAN Engineering. Beliau selaku Wakil Ketua Halal Center UGM Yogyakarta. Kita akan sambut dulu beliau. Bapak, selamat siang. Kabar baik, sehat Bapak? Selamat siang, kabar baik Mbak Risa. Ya, luar biasa. Ini banyak informasi yang akan kami sampaikan dan mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat untuk para kadang warga Daksinerga di Kabupaten Gunung Kidul dan juga masyarakat luas lainnya begitu Pak. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas terkait tentang penyebaran antrak di Kabupaten Gunung Kidul yang ternyata wah udah viral nih Pak. Satu Indonesia sudah tahu begitu ya, dan butuh masyarakat lebih waspada lagi. Mungkin saat ini juga masyarakat ketika ingin mengkonsumsi daging agak ragu begitu ya Pak, mereka agak ragu dan lain sebagainya. Tapi mungkin di sini kita akan menanyakan terkait tentang tema kita, yaitu halalkah mengkonsumsi daging yang terpapar antrak begitu Pak. Tapi sebelum kita ke tema kita ke secara umum dulu Pak, gambaran umumnya. Nah ini mungkin Bapak bisa menyampaikan terkait daging yang halal itu daging yang seperti apa Pak? Mbak Reza dan juga pemirsa Daksinerga yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Daging halal itu hanyalah daging yang berasal dari hewan halal, kemudian disembelih secara syar'i, dan ketika disembelih dia harus masih dalam kondisi hidup. Nah kalau sudah mati, meskipun Bismillahirrahmanirrahim disembelih tetap dia bangkai kan. Nah jadi pertama dia harus hewan halal, sapi, kambing, kerbau, domba, ayam dan seterusnya. Kalau dia kalau dia hewan haram boleh. Jadi hewan halal. Yang kedua, ketika disembelih dia harus masih dalam kondisi hidup. Yang ketiga, penyembelihan harus menggunakan pisau yang super tajam. Tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul, apalagi yang bergerigi, nggak boleh. Yang keempat, ketika akan menyembelih harus menggunakan harus membaca tasmiyah, Bismillahi Allahu Akbar. Harus. Kenapa? Karena di Quran surat Al-An'am 121 Allah melarang kita mengkonsumsi daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Yang kelima, penyembelihan harus memutus 3 saluran di leher bagian depan ya. Dan 3 saluran itu adalah satu saluran makanan atau marik, kemudian yang kedua adalah saluran nafas atau hulkum, dan yang ketiga adalah 2 pembuluh darah di kanan dan di kiri pada jain ya. Nah pembuluh darah itu ada di kanan dan di kiri, arteria karotis dan vena jugularis. Nah harus memutus 3 saluran itu. Kemudian yang 3 saluran itu posisinya ada di bawah jakun ya. Maka kalau penyembelihan harus di bawah jakun. Kalau ayam kira-kira 1 cm atau 1 jari begitu. Kalau kambing atau domba kira-kira 2 cm atau 2 jari. Kalau sapi kira-kira 3 cm atau 3 jari di bawah jakun ya. Nah kemudian yang keenam, hewan tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dipotong ekornya, dan tidak boleh dikuliti kalau hewannya belum mati. Nah maka harus diadakan pengecekan apakah tanda-tanda kehidupan masih ada atau tidak ya. Misalnya dengan disentuh pil matanya, atau dipencet ekornya, atau ditusuk dikit pelan di daging antara 2 kuku kakinya begitu. Nah kenapa demikian? Karena Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Waqid Al-Laisi, beliau mengatakan bahwa Rasul bersabda, setiap bagian dari al-bahimah atau hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup maka adalah bangkai. Nah bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran Al-Karim. Baik, itu adalah bagaimana cara seseorang atau masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul atau masyarakat luas untuk syarat penyembelihan agar hewan tersebut menjadi daging yang berkualitas, daging yang halal untuk dikonsumsi begitu ya Pak? Baik, dan juga tadi disampaikan tentang syarat penyembelihan, pisau harus tajam, tidak boleh bergerigi begitu ya Pak? Tapi untuk syarat penyembelihan orangnya ini harus berkriteria seperti apa nih Pak? Karena ada syarat bahwa penyembelihan harus menggunakan tasmiyah ya, baca basmalah, maka tidak ada pilihan kecuali menyembelih itu orang Islam. Orang Islam kemudian dewasa dan paham syariat Islam tentang penyembelihan. Artinya petugas penyembelihan ini harus mengetahui bahwa harus menggunakan pisau yang tajam, harus bagian mana yang diputus, dan tidak boleh
tidak boleh penyembelihan sampai memutus sumsum tulang belakang, nggak boleh. Karena yang namanya sumsum tulang belakang atau spinal cord yang ada di tengah-tengah tulang leher itu adalah kabel penghubung antara otak ya dan organ dalam. Nah, kalau ketika kita sembelih hewan ternak, maka otak ini akan menyuruh jantung memompa darah secara maksimal, menarik darah dari empat kakinya, paha, patah dipompakan keluar lewat lubang yang terbuka di leher bagian depan. Nah, tetapi kalau ketika menyembelih jantung baru mulai aktif memompa darah, kok kabel itu diputus, maka hubungan antara otak dan jantung langsung putus. Nah, kalau kemudian hubungan itu putus, maka jantung akan kehilangan kontak dengan otak. Maka jantung langsung ngunci, dia tidak lagi bisa melaksanakan tugasnya memompa darah. Akibatnya darah di semua bagian tubuhnya tidak bisa dipompakan keluar. Akibatnya itu menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Akibatnya dagingnya cepat busuk, yakin demi Allah. Begitu. Dagingnya akan cepat busuk begitu ya, dan tidak layak untuk dikonsumsi begitu ya Pak. Mbak. Jadi untuk syarat penyembelihannya nih orangnya, masyarakatnya tentu harus berakal yang sehat juga begitu ya Pak. Jadi beragama Islam, berakal sehat. Nah, bagaimana dengan Ahlul Kitab? Boleh, tetapi khusus untuk Ahlul Kitab, kita sebagai umat Islam ketika memakan harus membaca basmalah dulu. Karena tadi di Al-An'am 121 kan Allah memang melarang kita mengkonsumsi daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Nah, maka ada hadis yang penting dari Bunda Aisyah, beliau pernah mengatakan ada seorang yang baru masuk Islam datang ke Nabi, kemudian bertanya, ya Rasul, ini ada suatu kaum itu menghadiah kami dengan daging, tapi kami tidak tahu ini dibacakan basmalah apa tidak ketika disembelih. Nah, Rasul mengatakan bacalah basmalah kemudian makanlah. Baik, jadi untuk kita juga harus membaca doa terlebih dahulu begitu ya Pak. Dan juga kalau tadi untuk hewan yang daging yang halal untuk dikonsumsi adalah disembelih dengan yang benar dulu begitu ya. Tapi di Kabupaten Gunung Kidul banyak makanan-makanan seperti belalang dan juga ikan begitu ya Pak. Ini mungkin tidak disembelih atau harus disembelih di dekat lehernya atau seperti apa nih Pak kalau untuk ikan dan belalang? Rasul itu pernah bersabda, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, 2 darah itu adalah hati dan limpa. Maka belalang itu dia hukumnya adalah halal dikonsumsi baik ketika dia masih hidup ataupun sudah mati. Nah, tetapi memang mohon maaf kalau boleh kami usul ya, kalau mau makan belalang mau dimasak dulu. Kenapa? Karena kalau tidak ya sepet, pahit, nggak enak ya. Tapi kalau kemudian dimasak kan jadi enak kan, gurih begitu ya. Iya, karena memang belalang juga menjadi makanan yang teman-teman para wisatawan ini datang untuk beli makanan khas tersebut begitu ya Pak. Jadi memang harus dimasak. Nah, bisa kita ketahui di kesempatan siang kali ini begitu ya Pak, bagaimana cara kita bisa membedakan antara daging halal atau tidak begitu. Dan juga tadi disampaikan cara penyembelihan ini ternyata juga memang berpengaruh begitu ya Pak. Dan kali ini terkait yang ingin saya sampaikan juga nih Pak, ada metode terbaru tentang penyembelihan hewan, yaitu stunning. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga Pak, apakah ini ketika nanti digunakan atau dilakukan metode ini, daging yang kita konsumsi halal untuk kita konsumsi atau seperti apa nih Pak? Jadi stunning itu memang sebenarnya metode yang sudah lazim dilakukan di Eropa, di Amerika sejak tahun 75-an gitu ya. Tapi masuk Indonesia kan baru beberapa dekade ini ya. Nah, sekarang stunning itu apa? Stunning itu adalah pemingsanan hewan sebelum disembelih. Tujuannya adalah agar hewan itu tidak kesakitan ketika disembelih. Nah, karena asumsinya adalah ketika disembelih kemudian tubuh menegang, mengejan, darah memancar keluar, itu adalah ekspresi rasa sakit gitu ya. Maka kemudian orang berpikiran ini mesti sakit nih. Nah, maka kemudian supaya tidak menyiksa hewan, maka dipingsankan dulu. Nah, lalu bagaimana dengan syariat Islam? Pemirsa yang saya hormati, di Islam itu jelas sekali ditekankan bahwa kita tidak boleh menganiaya, bahkan menyiksa, bahkan membuli hewan pun nggak boleh. Makanya Rasul melarang mengasah peso di dekat hewan yang akan disembelih. Mungkin hewannya takut dengan peso, tetapi yang jelas adalah suara gesekan antara bilah peso dengan batu asahan itu ada gelombang tinggi yang membuat sapi sangat tidak nyaman. Apalagi sapi yang melihat temannya disembelih, dikuliti, dibelah tubuhnya, dikampak, dia akan mikir baliknya aku mesti. Gitu. Kemudian juga hewan itu jadi sangat tidak nyaman kalau suasana sangat ramai. Dia mesti stres itu ya. Dia sangat tidak nyaman. Maka membuli saja tidak boleh, apalagi secara fisik
menyiksa, nggak boleh. Nah, maka bagaimana dengan stunning? Stunning itu boleh kalau tidak menyiksa hewannya. Nah, stunning kan metodenya macam-macam ya. Memang kalau metodenya tepat ya, caranya tepat, itu memang bisa membuat hewannya pingsan dan ketika disembelih tidak sakit. Tetapi kalau caranya keliru, maka hewan itu malah bisa kesakitan yang luar biasa dan mungkin pingsannya karena kesakitan yang luar biasa. Contoh misalnya begini, kan ada alat pemingsan atau stunning gun yang penetratif. Penetratif itu masuk sampai ke dalam, pakai peluru atau balet masuk sampai ke otak. Saya pernah ikut kuliah Profesor Tina Widowski dari Kanada ya, dulu sekolah di Inggris, Mbak. Nah itu beliau memaparkan bahwa banyak penampilan di mana otak itu seperti ada channel atau saluran yang pecah pembuluh darahnya. Jadi hewannya itu kesakitan, jadi pingsannya karena kesakitan luar biasa. Itu nggak boleh. Atau bukan yang penetratif, tapi yang hanya dipukul ya di antara dua tanduk, dua mata di sini sampai retak. Nah, jadi hewannya pingsan karena kesakitan luar biasa. Nah, syarat-syarat Islam itu nggak boleh. Ya. Baik. Dan barangkali menarik karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata ketika dicek menggunakan encephalogram yang dipakai untuk mengukur rasa sakit, ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika hewan itu menegang tubuhnya, ketika ada cairan yang keluar dari tubuh, dari lehernya, menegang, itu ternyata bukan ekspresi rasa sakit, tapi ekspresi keterkejutan saraf dan otot ketika ada cairan keluar dari tubuh. Jadi ini menarik, jadi ketika darah itu coursing out from the body, keluar dari tubuh, kan suaranya coursing out from the body, ternyata itu, ini menurut penelitian ya, di Jerman itu ternyata bukan ekspresi rasa sakit. Nah ini menarik, jadi barangkali nanti para pemirsa juga bisa membuktikan ya kalau sama suami atau istri beribadah, kemudian ada cairan yang keluar dari tubuh, kemudian tubuh menegang, itu bukan rasa sakit tapi yang lain ya. Gitu, ya. Ini membuat kita open mind ya, ternyata tidak selalu tubuh menegang itu adalah ekspresi rasa sakit. Oke, baik. Jadi memang untuk metode stunning ini bisa dilakukan, tapi jangan menyakiti atau menyiksa hewan tersebut, begitu ya Pak? Di unggas juga ada Mbak, pemingsanannya tidak menggunakan stunning gun, tapi menggunakan jadi air yang diberi arus listrik. Nah, aturannya ketika nanti ayam itu dilewatkan di situ, dicelup di situ kepalanya, kemudian dipingsan sebentar. Nah, tetapi aturannya adalah pingsannya cuma sebentar. Nah, kalau lebih dari 15 detik, berarti dia mungkin bisa sampai mati. Nggak boleh itu. Dan sudah menjadi bangkai berarti begitu ya Pak? Begitu. Oke. Dan untuk kasus ketika hewan begitu ya Pak, sedang hewannya itu cacat, ketika mau disembelih, apakah hewan tersebut juga nanti dagingnya menjadi daging yang halal untuk dikonsumsi atau seperti apa Pak? Kalau cacat fisik saya kira nggak ada pengaruhnya ya. Jadi kalau sekedar cacat fisik misalnya pincang atau testisnya cuma satu, telinganya sobek, atau bibirnya luka, atau patah kaki, itu tidak mempengaruhi daging ya. Tapi kalau ada penyakit, nah itu agak beda. Jadi kalau ada penyakit, nah ini contohnya Pak, kita ke antrak, di mana di Kabupaten Gunung Kidul kemarin sedang resah-resahnya begitu ya terkait tentang penyakit antrak. Ini ada kasus juga ketika mungkin ada hewan ternak begitu ya yang sakit dan disembelih lalu dikonsumsi, ini nanti hukumnya seperti apa Pak? Atau mungkin ada edukasi yang akan diberikan ke masyarakat ketika hewan ternaknya sakit, mungkin ada rasa kepanikan gitu ya Pak? Karena kita tahu juga masyarakat di Gunung Kidul memiliki hewan ternak ini menjadi sebuah tabungan Pak. Ini bagaimana Pak? Jadi memang karena ternak itu jadi tabungan ya, maka kemudian ketika mati kan nggak bisa dijual. Ya memang sih ada yang diam-diam menjual daging bangkai, ada. Tetapi kalau masih sakit kemudian disembelih bagaimana? Ya mohon maaf. Di Islam itu kan ada halal dan thayyib ya. Halal itu adalah boleh kita konsumsi dan kalau kita konsumsi tidak ada dosa. Ya. Nah kalau thayyib itu beda. Thayyib itu kalau kita konsumsi kita tidak terganggu kesehatan fisik. Nah maka hewan-hewan yang sakit ya, kemudian jadi sakit apapun, kemudian hewan itu disembelih secara syar'i, maka secara kehalalan dia halal, tapi tidak thayyib ya. Tidak thayyib. Jadi kenapa tidak thayyib? Karena penyakit yang di situ bisa jadi nanti
memberikan efek buruk pada tubuh kita. Apalagi penyakit-penyakit yang zoonosis. Kalau penyakit yang non zoonosis seperti penyakit mulut dan kuku, kemudian penyakit lato-lato atau lumpy skin disease, itu memang tidak menular ke manusia. Nah, maka ketika tidak menular ke manusia, oke, nggak ada masalah. Manakala dia dimasak, matang, boleh dimakan, nggak ada masalah. Tapi kalau itu penyakit zoonosis seperti antraks, maka itu dia bisa menular ke manusia. Dan risiko terburuknya memang bisa kehilangan nyawa. Nah, maka memang tidak toyib itu meskipun halal, kalau dia tidak toyib sebaiknya dihindari. Gitu. Gitu, baik. Dan kalau kita berbicara tentang penyakit zoonosis begitu ya Pak, ini ada PMK, ada lumpy skin disease, dan juga ada antrak begitu ya. Nah, ketika masyarakat mengkonsumsi begitu ya, mereka nggak tahu nih Pak antara PMK atau ini adalah penyakit antrak ternyata. Nah, mereka memasaknya ini yang penting lama dengan suhu yang tinggi. Apakah ada perbedaan cara memasak daging yang terpapar PMK atau daging yang terpapar antrak? Kalau PMK atau penyakit mulut dan kuku ya, kemudian lato-lato atau lumpy skin disease, itu kan bukan penyakit zoonosis. Artinya dia tidak menular ke manusia. Penyebabnya virus ya. Nah, maka ketika dimasak di atas suhu 70 derajat, maka virusnya mati. Karena virus itu kan protein, di atas 70 derajat dia denaturasi, dia rusak. Maka ketika dimasak sampai matang, aman, nggak ada masalah. Tetapi untuk penyakit zoonosis seperti antraks, meskipun bakterinya itu ketika dimasak dengan suhu 55 sampai 56 derajat selama 30 menit, bakterinya mati. Tetapi sporanya, nah hati-hati sporanya. Dan ketika daging dipotong-potong, maka jangan lupa di daging itu kan juga ada pembuluh darah perifer. Nah, di pembuluh darah itu kan ada darahnya. Nah, kalau hewan itu mati, kalau sakit ya, disembelih memang bisa keluar ya. Tapi kemudian kalau di darah tadi itu ketika ketemu dengan udara luar kan dia bakterinya kan berubah jadi spora. Nah, maka spora bisa menempel di tangan kita. Bisa menyebar begitu ya. Maka memang termasuk ini teman-teman juleha. Jadi maaf, juleha itu bukan wanita cantik soleha bukan, tetapi juru sembelih halal. Nah, teman-teman juleha, apalagi yang punya sertifikat kompetensi juleha, itu paham betul bahwa kalau hewan itu sakit itu nggak boleh disembelih. Harus dipastikan sakitnya kenapa. Nah, kalau kemudian sakitnya penyakit yang bukan zoonosis, oke, lanjut sembelih. Tapi kalau itu zoonosis, stop, nggak boleh dilanjutkan, harus karantina ya. Karena dikhawatirkan nanti bisa menular kemana-mana. Bisa menyebar begitu ya. Nah, untuk kasus yang sudah terjadi begitu ya Pak kemarin, di mana ada masyarakat atau warga di Kabupaten Gunung Kidul sempat mengkonsumsi daging. Mungkin ada yang memang tidak tahu kalau ini terpapar antrak. Nah, ini mungkin Bapak juga bisa menyampaikan sebenarnya ciri-ciri daging yang terpapar antrak atau yang tidak terpapar, ini ciri-cirinya seperti apa Pak untuk kita ketahui? Kalau orang awam agak sulit ya, tetapi kalau orang biasa handle daging itu tahu. Jadi warna dagingnya lebih gelap. Kenapa lebih gelap? Karena memang kan kuman-kuman bakteri antraks kan ada di pembuluh darah ya. Dia juga merusak struktur pembuluh darah di situ. Nah, maka kemudian penampakan daging itu menjadi lebih gelap. Tapi yang paling kelihatan itu di limpa. Limpahnya itu rapuh, kemudian gelap, dan penampilan itu seperti kebakar. Hitam begitu Pak? Hitam. Jadi memang habitat bakteri antraks ini kan memang 80-85% di pembuluh darah. Sisanya di limpa. Nah, maka ketika kemudian hewan kena antraks kemudian dibelah tubuhnya, meskipun sebenarnya tidak boleh dibuka, karena dibuka nanti spora kemana-mana. Nah, ada penampilan seperti kebakar tadi itu, gelap, rapuh, dan seperti kebakar. Makanya ketika kita ibadah kurban, maka akan ada dokter hewan atau PPL yang muter ke masjid-masjid untuk ngecek. Ada dua organ utama yang dicek, organ dalam utama. Pertama cacing hati, hati. Ada nggak cacingnya? Yang kedua limpa, ada nggak penampakan limpa seperti kebakar? Nah, kalau ada penampakan limpa seperti kebakar, nah hati-hati, itu langsung alert itu menyala itu. Jadi tanda-tanda sinyal itu langsung, wah ini jangan-jangan. Nah, mesti akan segera dilaporkan. Kalau hati ada cacingnya bagaimana? Nah, ini kan sekaligus untuk literasi masyarakat ya. Baik.
Jadi banyak orang takut dengan cacing hati sapi, padahal sebenarnya tidak pernah ada kasus orang terinfeksi cacing hati sapi. Tidak ada kasus orang kemudian keracunan, apalagi diare gara-gara makan itu nggak ada. Kenapa? Karena cacing hati sapi itu tidak berbahaya. Ketika dimasak dia mati. Dan tidak kemudian membentuk spora, tidak. Cacing itu bukan bakteri, dia tidak bisa membuat spora. Kalau ada telurnya mati. Nah maka kalau memang di hati itu ada cacingnya banyak ya, sampai ada lendir hijau keluar, itu adalah buang aja langkah layak. Karena memang gini, secara medis itu aman, tapi secara estetis itu jijik. Ya, jadi kalau udah cacingnya banyak ada lendir hijau, buang aja lah. Tapi kalau cuma ada 1 atau 2 cacing itu masih layak ya. Nanti dibuang kemudian dimasak. Yang penting dimasak itu aja. Kenapa? Karena kalau tidak dimasak, 1 cacingnya masih ada, yang kedua itu amis atau dia pahit terus geragas ya, mantan itu kan ya. Betul, ada yang lain yang bisa dikonsumsi begitu ya Pak. Dan tadi kalau untuk daging yang terpapar antrak, dalam hal ini limpahnya begitu ya, walaupun dimasak seberapa lama dengan suhu seberapapun, ini ternyata sporanya masih bisa bertahan begitu ya Pak. Karena spora antraks itu dilaporkan dia tahan panas. Nah, ya maka memang pilihannya memang ya kalau ternak yang kena antraks kan diobati ya pakai antibiotik. Tapi kalau tidak tertolong ya gak ada pilihan kecuali dikremasi. Nah kalau dikremasi itu kan nanti bakterinya mati, kemudian sporanya ya udah habis ya. Dikremasi itu kan harus sampai jadi abu yang warnanya tidak lagi hitam. Karena kalau masih ada hitam, ada unsur warna hitam itu maksudnya ada karbon. Karbon itu untuk bahan organik kan ada karbonnya ya. Nah jadi kalau sudah tidak ada karbonnya, sudah warnanya putih itu ya, maka insya Allah udah aman. Ya. Dan kalau hanya dibakar biasa ya belum jadi abu. Ya mungkin hanya onggokan arang, tapi kalau masih onggokan arang itu saya kok berkeyakinan itu sporanya masih ada. Masih ada begitu. Dan ya. Hati-hati sekali lagi, spora antraks itu tahan panas. Tahan panas dan ternyata sampai 250 tahun begitu ya Bapak ya. Jadi memang ada penelitian ilmiah, dan kemarin saya cek ya di Google Scholar, ketemu itu aplikasinya. Memang di Afrika Selatan, di taman safari gitu di Afrika Selatan, itu ditemukan ada hewan-hewan yang kena penyakit antraks. Fix ya, dicek fix antraks. Nah kemudian dicek sejarah, dulu ternyata di tempat ini 250 tahun yang lalu juga ada hewan-hewan kena penyakit antraks. Berarti sporanya masih ada. Sporanya masih ada begitu ya. Jadi ini memang kasus nyata. Tahun, luar biasa ini. Dan bukan hanya terjadi di Gunung Kidul saja, bahkan di Afrika dulu juga sudah pernah begitu ya. Tadi atau beberapa waktu lalu Bapak juga menyampaikan bahwasannya sudah diberikannya antibiotik begitu ya. Ini terkait tentang masa inkubasi dari virus tersebut atau bakteri tersebut sebenarnya berapa lama Pak? Jadi bakteri antraks ini kan cepat dia berkembang biak dalam tubuh ya. Nah, kadang-kadang kalau hewan nggak kuat itu kadang 3 hari dia langsung tewas. Nah, jadi memang begitu muncul gejala harus segera dokter hewan segera memberikan antibiotik, kemudian mungkin juga vitamin B ya supaya tubuh lebih kuat gitu, dan hewan dikarantina dari hewan yang lain gitu. Dan ya mestinya vaksinasi segera diberikan untuk hewan yang masih sehat ya. Bukan yang sudah sakit tapi yang masih sehat. Kalau sudah sakit bukan divaksin tapi diobati, antibiotik dan seterusnya begitu. Baik, untuk antibiotik vaksinasi untuk hewan ternak ini apakah bisa didapatkan di mungkin dokter hewan terdekat atau bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pak? Saya kira pemerintah sudah gerak cepat ya, sehingga kemudian di DPKH, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul itu sudah tersedia obatnya, vaksinnya sudah ada lengkap gitu. Tinggal ngontak, nanti akan ada tim yang meluncur ke lokasi begitu. Karena memang ini kan kejadian luar biasa ya Mbak. Dan harapan kita tidak lagi menyebar ke tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan tidak menyebar lagi begitu ya Pak. Dan lekas bisa tertangani di Kabupaten Gunung Kidul. Ini terkait tentang daging begitu ya Pak, halal atau tidak ketika kita mengkonsumsi. Masih ada masyarakat yang beranggapan ketika mereka mengkonsumsi seperti kelelawar Pak, dan mohon maaf ada katak juga begitu ya. Ini katanya bisa menjadi obat tradisional begitu ya, atau obat untuk sebuah penyakit. Apakah ini dihalalkan atau seperti apa nih Pak? Begini, pemirsa TV yang saya hormati. Jadi sebenarnya dalam syariat Islam itu memakan daging babi itu boleh. Ulangi, memakan daging babi itu boleh.
dalam kondisi darurat. Kita bisa buka Quran Al-Baqarah ayat 173. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, makan daging babi itu boleh dalam kondisi darurat. Nah, darurat itu ada 3 hal. Pertama, tidak ada alternatif yang lain. Kita konsumsi sekedar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita tidak menginginkannya. Maka kalau konsumsi boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Hanya sekedar untuk bertahan hidup saja. Tidak boleh kemudian kok enak ya tambah kecap, nggak boleh. Yang ketiga, jika ada alternatif yang lain yang lebih halal, maka harus beralih ke yang lebih halal. Nah, sekarang kalau orang bertanya bagaimana dengan kelelawar untuk obat, ini obat apa? Obat apa? Nafas atau kalau nafas, apakah tidak ada alternatif obat lain yang lebih jelas ya? Secara medis sudah terbukti ini manjur ya. Nah, kalau memang sudah tidak ada lagi alternatif yang lain maka boleh. Tetapi kalau masih ada yang lain maka tidak boleh. Kenapa? Karena kelelawar termasuk binatang yang dagingnya haram dikonsumsi. Kenapa? Karena kelelawar itu termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh ya. Dalam hadis itu disebutkan bahwa dahulu ketika Baitul Maqdis di Palestina itu dibakar oleh orang-orang kafir ya, maka kemudian kelelawar itu terbang dengan sayapnya yang berlapis-lapis itu berusaha untuk meniup, memadamkan api itu sambil berdoa, ya Allah izinkan aku menjadi penguasa lautan, maka akan aku tenggelamkan mereka yang berusaha membakar Baitul Maqdis itu. Tapi doa kelelawar kan tidak dikabulkan ya. Nah, tetapi kelelawar tetap terbang dan berusaha untuk meniup dan mengipasi dengan sayap tadi. Nah, barangkali memang tidak ada hasil yang secara visual nampak itu, tapi sikap kelelawar yang jelas tidak ingin Baitul Maqdis itu dibakar, maka itu dapat reward dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melarang kelelawar dibunuh atau disembelih. Nah, karena tidak boleh disembelih, maka kelelawar tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi ini mirip dengan kata. Mohon maaf, pemirsa TV yang saya hormati, kata itu diharamkan bukan karena hidup di 2 alam. Karena tidak pernah ada dalil di Quran maupun di hadis di mana Allah dan Rasulnya melarang mengkonsumsi binatang yang hidup di 2 alam, itu nggak ada. Di buku hadis manapun itu tidak pernah ada. Ya. Nah, apakah kemudian kata itu jadi halal? Oh, tidak. Kata itu diharamkan karena ada hadis dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy. Beliau mengatakan bahwa ada seorang tabib yang bertanya kepada Rasul tentang kata atau kodok yang dijadikan sebagai ramuan obat. Nah, mendengar itu Rasul kemudian melarang si tabib tadi membunuh kata atau kodok. Nah, karena Rasul melarang membunuh kata atau kodok, maka para ulama sepakat dagingnya haram. Kenapa haram? Nah, mohon maaf, kalau kita tidak boleh membunuh kata, bagaimana cara makannya? Satu, membunuhnya tidak boleh. Yang kedua, menunggu sampai dia mati. Nah, kalau dia mati kan dia bangkai. Bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kalau kita telan hidup-hidup ya, dilok itu ya. Nah, sampai di Quran dia mancal keluar, dinetke lagi, mancal lagi, tekan lagi, mancal lagi, malah geli di sini. Atau yang keempat, bagaimana kalau dipotong-potong itu pangkal pahanya dipotong biar dia nggak bisa mancal gitu. Nah, ada hadis yang lain dari Abi Waqid Al-Laitsi. Dia mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda, setiap bagian dari al-bahimah atau hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, maka tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Sehingga kemudian kita tidak bisa makan kodok atau katak karena memang tidak boleh disembelih. Baik, kalau misalnya tadi disampaikan bahwasannya untuk alasan kesehatan, monggo bisa mencari alternatif yang lain begitu ya Pak. Sekarang zaman sudah modern, banyak obat-obatan yang bisa dibeli begitu ya. Selain tadi mengonsumsi daging kelelawar atau katak dengan alasan untuk dijadikan sebuah obat begitu. Nah, kalau terkait tentang hewan karnivora Pak, ini juga masih ada masyarakat yang mengkonsumsi daging dari hewan karnivora. Ini hukumnya seperti apa nih Pak? Ada, maaf saya lupa ya, 4 atau 5 hadis di mana Rasul melarang memakan daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam. Nah, yang dimaksud dengan binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam di sini adalah binatang karnivora. Seperti anjing, kucing, ular, kemudian biawak,
kemudian harimau, singa, beruang itu nggak boleh, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya di pasar Argosari ya, Wonosari itu ada yang jualan sate sate harimau misalnya, itu nggak boleh. Atau tongseng daging biawak itu nggak boleh, karena hadisnya jelas bahwa daging binatang buas, daging binatang karnivora hukumnya adalah haram dikonsumsi manusia. Baik, menjadi informasi yang penting gitu ya, agar supaya masyarakat bisa beralih ke makanan yang lain. Mungkin kalau misalnya ada yang masih mengkonsumsi untuk alasan kesehatan dan lain sebagainya, bisa beralih begitu ya Pak? Terkait biawak, saya ingat ada orang yang kemudian mengatakan, loh kan di hadisnya kan boleh. Loh mana hadisnya? Loh kan ada hadis tentang dzab. Ada hadis, Rasulullah itu kan pernah pulang ke rumah salah satu istri beliau, namanya Ibu Maimunah ya. Ibu Maimunah didampingi oleh sahabat Khalid bin Walid. Nah, kemudian ketika di ruangan itu ya, Khalid bin Walid, kenapa orang nanya, loh kenapa kok Khalid bisa masuk ke rumah istri Rasul? Karena ternyata Ibu Maimunah itu adalah sepupu dari Khalid bin Walid. Nah, dia masih saudara. Nah, waktu itu ketika beliau berdua berbincang, itu Ibu Maimunah dan para sahabiah itu kan masak daging ya. Nah, kemudian disajikan daging panggang. Nah, kemudian ketika Rasul mengulurkan tangan untuk nyuwil daging tadi, ibu-ibu di dalam mengatakan mengulurkan untuk dimakan ya, dicuil gitu ya. Nah, ibu-ibu mengatakan, mbok maturkan Rasul itu daging dzab. Nah, Ibu Maimunah kemudian mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya ini adalah daging dzab. Nah, mendengar itu Rasul tidak jadi menyantap, dia kemudian memakan. Nah, kemudian ini kan tentu membuat Khalid bin Walid kan bertanya, loh, apakah dzab itu diharamkan? Karena Rasul tidak mau dahar itu kan. Ini pertanyaan yang penting karena Khalid adalah panglima perang, dan di zaman Rasul dulu ketika perang ya tidak ada warung celele buka kan, nggak ada, tongseng nggak ada, mie goreng itu nggak ada. Begitu. Adanya ya apa yang ada di alam. Nah, termasuk dzab itu. Nah, Khalid bin Walid itu biasa dahar daging dzab itu. Nah, dia nanya apakah dzab diharamkan? Nah, Rasul mengatakan dzab ini tidak diharamkan, tapi makanan ini tidak ada di kaumku, aku merasa jijik memakannya. Nah, jadi Rasul tidak dahar karena jijik. Nah, kemudian sambil berbincang, Khalid itu nyuwil daging dzab tadi kemudian dimakan sambil lihat ke Rasul. Apakah Rasul akan melarang? Ternyata Rasul membiarkan. Nah, karena Rasul membiarkan, maka para ulama mengartikan bahwa ternyata kalau binatang itu tidak disebutkan haram di Quran ataupun di hadis, tapi kalau kita ini jijik maka kita tidak boleh memakannya. Tapi kalau kita tidak jijik kita boleh memakannya. Nah, orang mengatakan, loh ini kan ada hadisnya. Loh, sebentar. Dzab dengan biawak itu beda. Dzab itu bukan karnivora. Dzab itu omnivora. Kalau biawak itu karnivora. Saya jadi ingat dulu pernah dapat undangan ngisi kajian di Bandara Sungai Mahakam di Handil. Nah, waktu dijemput, tim penjemput mengatakan sekarang angka kematian warga dusun itu agak meningkat di lokasi perusahaan. Loh, saya nanya, loh kenapa meningkat? Karena banyak dimakan buaya. Loh, kenapa populasi buaya meningkat? Nah, terus dijelaskan karena banyak orang yang memangsa biawak. Saya nanya, loh apa hubungannya biawak dengan buaya? Nah, beliau mengatakan biawak adalah binatang pemakan telur buaya. Nah, karena tidak ada lagi yang memakan telur buaya, maka telurnya menetas, tumbuh jadi buaya dan berkembang biak. Baik. Jadi kalau kita mengkonsumsi dengan ragu-ragu, kalau ragu tinggalkan, nggak usah. Tinggalkan begitu ya Pak. Ini akan menjadi haram buat kita begitu ya Pak. Baik. Dan juga sekarang sudah banyak pilihan daging yang bisa kita konsumsi. Ada daging ayam dan lain sebagainya. Di Gunung Kidul kan ada itu ya, entong jati ya. Katanya enak sekali itu. Iya Pak. Tapi sekarang belum musim tadi mau saya bawa Pak. Enggak, maksudnya begini. Beberapa orang mengatakan itu enak sekali katanya. Tinggi protein katanya. Iya, tinggi protein. Tetapi ada yang mengatakan orang, wah saya jijik. Gimana ya? Enggaknya itu di ini daerah Cemoro Sewu, Tawangmangu naik ke atas ke Sarangan itu banyak ada tongseng landak. Nah, landak dengan entong jati, bekicot itu sama. Kalau kita jijik, maka kita tidak boleh memakannya. Tapi kalau kita tidak jijik, kita boleh memakannya. Termasuk barangkali ada kita yang pernah ditawari makan kerupuk cacing crispy. Gurih sekali, protein tinggi, atau cacing dibuat tim untuk sakit tipes ya. Nah, bagaimana halal atau haram? Nah, ulama mengatakan kalau kita jijik memakannya, kita tidak boleh memakannya. Tetapi kalau tidak jijik, kita boleh memakannya. Dengan catatan sekali lagi tidak ada dalil yang lain yang mengharamkannya. Gitu.
baik. Jadi untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, kalau misalnya memang suka gitu ya dengan entong jati, ini monggo begitu ya. Kalau nggak ada rasa ragu-ragu atau was-was gitu. Bapak terakhir juga ini Pak, terkait tentang antraks atau daging yang terpapar antraks begitu ya di Kabupaten Gunung Kidul atau mungkin di tempat-tempat lain. Nah, bagaimana cara penyimpanan daging yang benar? Kalau tadi kan udah cara memasaknya begitu ya Pak, adakah cara penyimpanan yang benar yang bisa Bapak sampaikan terkait bagaimana nanti akan menghasilkan daging yang berkualitas? Ini tentu bukan daging yang kena antraks ya. Iya. Kalau daging yang kena antraks musnahkan. Tidak boleh. Nggak boleh dimakan, nggak boleh disimpan, kalau dimakan musnahkan, dikremasi. Tapi kalau ini daging yang dari hewan yang sehat ya, maka cara menyimpan satu, mohon daging tidak dicuci sebelum disimpan. Daging sapi ya? Iya. Daging sapi, kambing, atau domba, mohon tidak dicuci dulu. Kenapa? Kalau nyuci kan pakai air galon atau air sumur? Air sumur. Nah, air sumur itu bersih apa kotor? Kan kotor ya. Makanya kita tidak minum langsung dari sumur, harus dimasak dulu. Nah, kalau daging yang sudah keset, sudah kering, kemudian dicuci, maka permukaan daging yang keset tadi menjadi alum, maka kuman-kuman akan masuk ke dalam dan berkembang biak. Maka tidak dicuci, nyucinya besok kalau mau masak. Yang kedua, kalau kayak kemarin itu pada kurban kita dapat jatah daging sebagai simbol kurban kan dapat banyak ya, mohon dicek dagingnya bersih apa kotor. Kalau bersih bisa kita simpan, tapi kalau kotor, bagian yang kotor dicoes itu diapakan? Dipotong diiris ya. Nah kemudian diapakan setelah itu? Bukan dibuang, tapi mungkin orang Gunung Kidul kaya raya ya, daging dibuang-buang. Bukan dibuang tapi dicuci kemudian dimasak. Nah daging yang bersih itu mohon jangan disimpan di dalam freezer utuh 10 kilo, jangan, nanti nggak muat itu freezernya. Alasnya keliru. Ini mohon jangan menyimpan daging dalam freezer 5 kilo 6 kilo, jangan ya. Kenapa? Karena kalau kita mau masak daging, bagaimana cara motongnya? Betul. Apakah kemudian kita masuk mengendap-endap dalam freezer dipotong atau daging beku tadi kita keluarkan? Nah kalau kita keluarkan kemudian kita towing itu dicairkan, maka yang mencair itu tidak hanya es batu yang melapisi daging, tapi juga jus daging itu keluar. Nah, kalau daging itu keluar masuk freezer, dia jadi sepa. Sepa itu hambar rasanya ya. Kalau di tempat kami di Bantul itu namanya sepo ya. Kalau di Gunung Kidul kan sepa. Nah, jadi kalau daging keluar masuk freezer begitu. Nah, yang baik bagaimana? Yang baik adalah daging itu kalau memang itu bersih, maka kita potong-potong ukuran kecil, kemudian dimasukkan dalam plastik bening ukuran setengah kilo atau 1 kilo, kemudian dibudeli. Nah, kemudian ditata rapi di bak kontainer kecil yang ukurannya lebih kecil daripada freezer yang kita miliki. Nah, kenapa demikian? Karena kalau tidak ditata di situ, tapi langsung masuk ke dalam freezer, kalau plastiknya dia basah, dia jadi lengket. Nah, kalau lengket besok mengeluarkan itu sulit. Nah, kita harus pinjam linggis dari tetangga untuk nyikil kan, nah itu ya. Repot nanti. Repot. Nah, tapi kalau di bak kontainer kecil, maka kita bisa ambil aja 1-2 kantongnya. Nah, jadi besok kalau mau masak tinggal ambil 1 atau 2 kantong daging ya. Yang lain biarkan tetap beku di dalam freezer. Pekan depan mau masak lagi ambil lagi 1 atau 2 kantong daging dan biarkan yang lain tetap beku di dalam. Bulan depan mau masak lagi ambil lagi 1 atau 2 kantong daging. Tahun depan sama juga ya. Dan daging beku itu bisa tahan sampai ya 1,5 tahun bisa. Yang penting itu beku ya. Tapi penting saya kira ini sebelum menyimpan itu keluarkan udara dalam plastik daging, Pak. Karena udara dalam plastik daging itu bisa menjadi media pernafasan bagi mikroba yang membusukkan daging. Nah, usahakan keluarkan udara sebanyak-banyaknya dari situ. Semakin sedikit udaranya, semakin sedikit kesempatan hidup bagi mikroba yang membusuk daging ya. Iya, baik. Nah, maka memang bagus kalau kemudian membeli alat pompa vakum daging itu. Iya. Atau pakai cara yang lain. Ada kok Pak cara yang lain. Pakai pompa galon itu ternyata bisa Pak. Jadi sekarang itu kan ada alat pompa vakum daging ya. Bagus saya kira termasuk teman-teman dari Kominfo itu bisa membeli alat pompa vakum daging ya. Kemarin sudah saya cek itu harganya kira-kira 7-8 juta. Oke, baik. Boleh Pak nanti kita sampaikan ke atasan. Iya, kalau itu mahal bisa pakai cara yang lain. Ada cara yang lebih mudah sebenarnya. Jadi bisa membeli alat pompa vakum daging yang lebih murah. Bahannya dari plastik malah Mbak itu. Harganya nggak sampai jutaan, hanya kira-kira 15-20 ribu. Saya pernah lihat itu ada beberapa varian warna, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau ya. Tingginya kira-kira sekian ini. Nah, kalau di tempat kami itu namanya ember. Nah, jadi kita beli ember ya, kemudian diisi air, kemudian masukkan daging dalam plastik, kemudian turunkan
daging tadi ke permukaan air, maka permukaan air akan mendorong udara ke atas. Nah, setelah mengembus baru dibundeli dan ditata rapi begitu. Ini cara yang paling dekat ya, begitu ya Pak. Dan saya kira alat pompa vakum daging yang murah ini Mbak, dia punya banyak keunggulan ya. Pertama jelas lebih murah, kedua karena dari plastik dia mudah disimpan, mudah dicuci, disimpan. Yang ketiga jelas dia punya banyak keunggulan komparatif ya. Jadi dia multifungsi, bisa untuk menghilangkan udara dalam plastik daging, bisa pula untuk merendam cucian pakaian ya. Nyirami tanaman bisa juga. Iya, multifungsi begitu ya Pak. Betul, Mbak, baik, gitu. luar biasa. Jadi kita mendapatkan ilmu bagaimana cara kita menyimpan daging yang benar, dan tadi towing yang benar begitu ya Pak. Dipotong-potong kecil terlebih dahulu, dimasukkan ke kantong plastik, disimpan, nanti kalau mau masak ambil satu kantong dan lain sebagainya. Betul, ini akan menjadi daging yang berkualitas untuk kita konsumsi begitu ya Pak. Dan tadi Bapak menyampaikan terkait tentang ciri-ciri kita bisa mengenali daging yang terpapar antrak begitu ya. Salah satunya tadi ada limpa yang rapuh, warnanya juga agak terbakar begitu ya. Nah, ketika kita menemukan ini di pasar begitu ya Pak, atau mungkin di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan Pak? Yang kita lakukan jaga jarak ya, jelasnya jaga jarak. Jangan pernah punya keinginan menyentuh. Bu, difoto silakan difoto, kemudian foto itu dikirim ke dinas terkait. Ya. Baik. Kemudian kita sampaikan kepada penjualnya, mohon maaf, kok penampilannya seperti ini ya. Kita sama-sama saling mengingatkan, mohon daging jangan dijual dulu. Kita laporkan ke pemerintah, siapa tahu ini betul-betul ya kita jangan sampai kemudian panjenengan terkenal karena menjual daging yang kena antraks. Terkenal nanti pasti itu di koran di mana-mana masih terkenal. Tapi terkenalnya tidak baik ya. Maka mari kita antisipasi, segera kita hubungi dokter hewan atau dari DPKH biar segera datang untuk ngecek gitu. Oke, baik. Jadi langkah yang harus kita lakukan ketika kita memang menemukan daging yang memiliki ciri-ciri terpapar antrak, kita bisa mengingatkan dan bisa melaporkan ke instansi terkait begitu ya Pak. Baik, Bapak, di segmen terakhir kita terkait tentang halalkah mengkonsumsi daging yang terpapar antrak, mungkin ada pesan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul Pak? Saya kira kita eranya sekarang sudah bukan di zaman old ya, yang dulu kita sulit makan, tidak ya. Sekarang kan kita bisa milih makanan yang baik, yang sehat. Nah, maka mari kita dalam rangka menjaga agar tetap sehat ya. Karena dalam kaidah fikih itu disepakati para ulama bahwa al-hukmu yadur ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ditetapkan karena ada ilatnya, ada sebabnya. Baik sebab itu nampak wujud maupun tidak nampak. Maka jika Allah mengharamkan kita mengkonsumsi bangkai, itu pasti ada sebabnya. Nah, kalau ternyata matinya karena penyakit antrak, itu orang bisa ketularan. Maka mari kita berhati-hati, kita waspada, kita cermat, karena tidak ada kewajiban kita harus makan daging hari ini. Maka kalau kita melihat ada penampilan yang mencurigakan, mohon tahan, jangan nekat dimakan. Meskipun daging, meskipun murah sekali, jangan ya. Nyawa kita lebih berharga dari apapun. Baik, gitu. Dan juga kalau untuk para peternak begitu ya Pak, ketika menemukan hewannya sakit juga jangan buru-buru untuk disembelih, dagingnya dijual begitu ya. Silakan bisa menggunakan cara lain, yaitu diobati dulu atau lapor di instansi terkait begitu ya Pak. Melaporkan itu banyak sisi positifnya ya. Karena kalau kita melaporkan nanti kita dapat acungan jempol, wah ini antisipatif ya. Karena kalau tidak kemudian menyebar antraks dari daerah kita, maka daerah kita akan terkenal, termasuk kita akan terkenal, tapi terkenal yang tidak baik. Tapi kalau kita laporkan, kita akan terkenal. Oh, ada warga yang melaporkan, berinisiatif, ini bagus sekali dalam rangka menyelamatkan warga dan seterusnya. Saya kira sudah masanya kita bergotong royong untuk menyelesaikan wabah ini bersama-sama. Baik, jadi memang kalau ada tanda-tanda yang memang sedang sakit, jangan buru-buru untuk disembelih begitu ya Pak. Dan mudah-mudahan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul dengan informasi yang Bapak sampaikan tadi terkait tentang mengkonsumsi daging yang halal, tadi juga disampaikan tidak wajib untuk mengkonsumsi daging hari ini begitu ya Pak. Mungkin bisa cari alternatif yang lain, telur dan lain sebagainya, ikan begitu ya. Tadi disampaikan juga entung jati bahkan, tapi belum musim sekarang Pak. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber
pemirsa kepada Bapak Insinyur Nanung Danardono SPTMP, PhD IPM ASEAN Engineering yang sudah berkenan memberikan informasi yang luar biasa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat Pak kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya. Akhirnya di kesempatan siang hari ini saya Reza harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.